balik lagi di video aku. Nah, kali ini seperti biasa kita bakalan membaca pengalaman dan cerita-cerita para netizen plus 62. Yuk lanjut aja ya, kita mulai untuk membaca ceritanya. Oke, kita lanjut dengan cerita yang pertama ya. Nih, tadi nelpon emak, dia ngomong terus kalau ada anak tetangga yang kerja di Jepang udah bisa beli tanah dan ngasih ortunya 10 juta per bulan. BTW, gue juga kerja di Jerman tapi belum bisa ngasih ortu segitu. Paling bisa gue ngasih ortu sekitar gaji UMR di kabupaten tempat emak gue tinggal. Gue senyumin aja, bagus dong itu anak. Terus gue bilang, ntar adik gue kirim aja ke Jepang kalau gitu, biar bisa ngasih 10 juta per bulan. Terus dia bilang, kasihan soalnya adik gue anak bungsu. Wow, kalau ini sih udah masuk ke sandwich generation ya. Gimana? Masa si kakak aja yang disuruh buat kerja gitu, anak yang satu disuruh kerja, terus anak yang satu disayang-sayangin, kan gak adil banget gitu loh, kelihatan banget pirikasinya gitu loh. Jangan sampai kita sendiri gitu ke anak-anak kita gitu loh. Nah, di sini yang aku tangkapin di cerita kakak ini ya, mungkin dia juga mau nabung gitu kan, mau nabung di pribadinya untuk masa depannya sendiri, nggak sekadar ngasih ke orang tua. Dan mungkin saja dia lagi banyak pengeluaran di Jerman sana gitu kan. Kita positive thinking aja. Dan buat ibu, tolong dong buat waktunya ya, jangan sampai kita pilih kasih dong ke anak satu dan anak dua gitu loh. Sama-sama harus saling sayang, harus menyayangi anak-anaknya gitu dengan sama rata, dan nanti itu juga pasti bakalan keinget ya sampai mereka tua, sampai mereka dewasa, pasti akan itu teringat terus gitu loh. Contoh nih hal kecil, si anak kesayangan nggak boleh kerja kan sama mamanya, tuh nanti pasti dia akan selalu gitu minta di ibunya atau kakaknya, karena memang dimanjain gitu loh ya sama orang tuanya. Jadi please biarkan dia bertumbuh dengan sendirinya, biarkanlah anak-anaknya bertumbuh dengan sendirinya, dengan apa ya, tanggung jawabnya sendiri sebagai anak gitu loh ya. Mungkin doang harus dimanja-manjain terus, masa mau dibawa sampai nikah nanti ya, jangan sampai gitu. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Lanjut cerita yang kedua. Nih, ada karyawan Gen Z yang resign 5 bulan yang lalu. Anak orang kaya di kampungnya. Entah kenapa karyawan di kantor suka bully dia. Kalau punya barang baru beli sendiri apa dibeliin mama. Pernah dengar juga, iya sih, Innova baru tapi sayang bukan hasil sendiri, dibeliin mama. Tinggal di apartemen juga punya mama. Yang lo punya apa sih? Suka aja celutukin aku. Lo pada iri aja jadi manusia, biarin aja lah, namanya rezeki. Si anak suka bilang, thanks kak. Orang-orang sekarang pada kenapa sih? Ya mau komentar mana ya, orang seneng sekarang banyak yang iri, orang susah dikasihanin. Jadi kayak gimana ya kita ini ya? Ya udah, kalau memang posisinya dia kaya ya mau gimana lagi guys. Tapi jangan dong kayak kelihatan banget kita iri dengan ini hasil siapa, itu kok namanya kepo gitu loh. Itu kelihatan banget dengkinya ya kan, kelihatan banget irinya. Entah dia mau dibeliin mamanya kek, kakaknya kek, atau siapanya kek, kan terserah dia kan, karena memang itu hasil dari payah orang tuanya. Mungkin bagaimana dia berusaha supaya anak-anaknya mendapatkan kebahagiaan di depan. Ya semoga bukan hasil dari korupsi ya, mungkin itu hasil dari kerja keras orang tuanya gitu loh. Ya kalau orang nilai
dapat dari mana, dapat dari ini, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Ngapain sih kita tanggapin, ya udah kita bebas aja sih. Tapi kasihan sih kalau satu kantor sampai ngebuliin dia terus sampai resign, itu kayak kasihan banget sih ya. Mungkin mbaknya bukan tempat di kantor itu ya, mungkin nanti dapat rezeki di kantor lain yang orang-orangnya jauh lebih friendly, lebih dewasa, pokoknya yang seperti itu. Sebenarnya kita doain aja kakaknya tetap diberikan kebahagiaan, entah itu dari orang tuanya seperti ini, dan teman-temannya dan pasangannya mungkin. Oke, kita lanjut cerita yang ketiga. Aku salah nggak sih aku nolak pemberian ibuku, entah itu barang apalagi uang, karena ibuku mintanya di abangku, mintanya ke abangku buat ngasih ke aku. Terang-terangan, bang, transferin ibu mau kasih adek, beliin ini adek. Ibu udah nggak kerja, abangku yang biayain. Aku IRT. Aku nggak enak sama istri abangku, meskipun iparku ini baik banget dan suka ngasih aku hadiah juga. BTW ekonomi abangku lumayan berlebih, tapi aku juga cukup banget, alhamdulillah. Yes, keren banget sih buat mbaknya yang udah cerita ya. Bukannya kita malah memanfaatkan keadaan ya, kalau ada abang kita mungkin atau adik kita atau siapa kita yang berlebihan, kita kalau kita masih cukup, kalau kita ngerasa keuangan kita cukup, pendapatan kita cukup, ya udah alhamdulillah aja gitu. Nggak perlu kita harus memanfaatkan keadaan dengan minta ini, minta itu, mau beli barang branded, mau beli handphone baru dan sebagainya. Nggak mesti ya. Ya udah, kalau aku pikir mbak ini cukup dewasa ya dengan keadaannya gitu loh. Dia memanfaatkan pendapatan suaminya yang alhamdulillahnya udah cukup katanya kan, dengan dan tanpa pemberian dari orang tuanya dan tanpa pemberian dari abangnya. Mungkin kalau keadaannya lagi susah atau lagi kurang ada, baru dah terima gitu kan. Oke. Aku support banget, mbaknya keren banget, udah bisa dewasa ya dalam menanggapi ini gitu. Oke, kita lanjut cerita yang keempat. Ini cerita yang keempat. Saya bidan, tapi saat anak saya demam 39,8 derajat, saya menjadi panik dan ilmuku hilang, menjadi orang paling bodoh. Ada lagi yang berkomentar, istriku dokter spesialis obgyn, substansi feto maternal. Pas anak sakit, malah dia yang nangis mau antar anak ke dokter anak. Gimana cara menangani anak demam? Malah ku yang bengong ya. Oke, kita lanjut baca yang satu lagi ya. Bapakku dokter jantung kak, tapi kalau mamaku sakit atau drop, beliau yang nangis dan bingung. Karena kata bapakku, kelemahan dokter ada pada orang terdekatnya, dan itu bisa nimbulin trauma kalau salah tindakan. Malah nyuruh kakakku yang non medis buat infus. Ini kalau lucu ya, jadinya kayak gimana ya. Benar sih guys, ini aku ngalami sendiri ya guys. Suamiku kalau anakku sakit nggak mau suntik anaknya, katanya kayak nggak tegaan, takut, pokoknya ada aja alasannya gitu. Malah dia langsung suruh temannya buat suntik anak gitu. Jadi ini benar-benar real yang aku lihat langsung ya. Dia langsung telepon temannya buat suntik anaknya, dan benar-benar kalau di orang dikas itu pasti kelemahannya jadi orang terdekatnya, betul, karena memang mau menangani orang terdekat itu kayak
ada perasaan yang kayak gimana sih, katanya, kata suamiku yang memang dia nakas gitu ya. Oke, next kita lanjut ke cerita kelima ya. Nih ada cerita baik nih. Oke, pernah nemu dompet di Masjid Arya Gedong Kuning, Yogyakarta. Banyak case-nya. Karena aku tak percaya sama Pol, takut malah nggak sampai, udah datengin langsung alamat yang tertera di KTP. Udah pindah, dicariin sama tetangganya. Singkat cerita, ketemu aku, samperin langsung. Ibunya dan anaknya peluk aku sambil nangis. Katanya itu uang untuk biaya daftar uang kuliah si anak. Aku ikut nangis, terus aku diberikan brownies Amanda original. Itu brownies Amanda terenak yang pernah aku makan. Best buat kakaknya. Kita tepuk tangan buat si kakak ini. Best. Hatinya sungguh berbesar, hatinya sungguh keren, hatinya sungguh keren pokoknya. Ya di zaman yang sekarang gitu loh, lihat dompet tebal, lihat apa kayak yang bernilai uang, pasti kan orang ada kesempatan nih gitu kan. Cuman ini keren banget sih mbaknya, bisa langsung datengin orang yang pemilik dompet ini langsung ke rumahnya. Keren banget. Entah ini jauh, nggak tahu ya alamatnya jauh atau enggak, yang penting dia bisa langsung nganterin dompetnya ke pemiliknya. Ya sih, tapi kalau kita mau nganterin ke pak polisi, apa iya sampai ke tangan si pemilik dompet? Ya itu tanda tanya ya. Jadi keren banget sih buat kakaknya yang udah nganterin jauh-jauh ke alamat ibunya. Keren. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Terima kasih yang udah menonton, like dan subscribe video aku. See you next video, bye.